Ada loh hidangan berbahaya yang bisa bikin kamu keracunan kalau nggak dimasak dengan benar. Makanan sehari-hari kayak madu dan mete juga bisa berbahaya dalam kondisi tertentu. Kamu harus tahu fakta ini sebelum mengonsumsi beberapa produk. Pernah nggak pas makan apel terus bijinya kekunyah? Nah, kamu pasti tahu rasanya nggak enak. Itu karena sianida. Tapi tenang dulu, biji apel punya selubung pelindung kok. Karena itu sianida nggak sampai masuk ke sistem tubuhmu. Pas kamu nggak sengaja menelan bijinya. Tapi lebih baik hati-hati ya. Sedikit dosis sianida aja bisa loh bikin napas sesak dan ada lebih banyak lagi akibat ekstrim dan nggak enaknya. Bahaya lain yang mengintai di dapurmu adalah kentang. Kentang yang bertunas dan bebercak hijau. Membuang bagian yang hijau atau tunasnya kelihatannya aja bisa ngatasin masalah. Tapi zat beracun bernama glikoalkaloid mungkin udah nyebar di seluruh kentang. Ada alasannya bahan ini mengubah beberapa bagian kentang jadi hijau. Ini pertanda bagimu, memakan kentang yang kayak gini bisa menyebabkan mual, sakit kepala, dan konsekuensi lainnya. Siapa yang di sini suka teh boba? Kalau gitu, kamu pasti akrab sama yang namanya singkong alias tapioka. Singkong banyak juga dibudidayakan di Amerika Selatan, juga sering dipakai untuk bikin kue dan keripik. Rasanya bisa manis atau pahit. Beberapa jenis umbi singkong bisa mengandung racun. Tapioka harus dibuat dengan benar sebelum kamu konsumsi. Kalau disajikan dengan cara nggak benar atau dimakan mentah, konsekuensinya bisa sangat serius. Tapi kalau diproses dengan benar, singkong bisa jadi enak banget dan aman dimakan. Elderberry dikenal sebagai suplemen yang bisa ningkatin sistem imun dan bantu tubuhmu melawan demam atau flu. Tanaman obat ini harus ditangani atau disiapkan dengan hati-hati juga. Kalau kamu makan buah beri yang belum matang, maka bahayanya bisa lebih banyak daripada manfaatnya. Ada lektin dan sianida di dalamnya. Kedua zat ini bisa menimbulkan masalah perut. Yang ini kayaknya paling bikin aku sedih dibanding bahan makanan lain dalam daftar ini. Dan daftar ini mencakup banyak produk sehat. Nah, ini dia, popcorn. Ada banyak studi yang bilang kalau popcorn microwave berbahaya buat kita. Pertama, kita mengonsumsi bahan kimia yang dipakai buat kemasannya. Juga ada aditif perisa yang nggak sehat. Nah, tahu kan, pas kamu buka kantong popcorn, terus ada aroma popcorn yang kamu cium. Ini bisa menyebabkan kerusakan paru-paru yang nggak bisa disembuhkan loh. Ada diagnosis bernama paru-paru popcorn. Bahan kimia yang dipakai agar popcorn microwave berasa mentega dikaitkan dengan diagnosis ini. Terus gimana dong? Pilih aja kemasan lain atau mesin popcorn. Popcorn buatan mesin popcorn cuma mengandung 90 kalori dan kurang dari 1 gram lemak. Yeay! Di nomor 6 ada madu. Madu adalah cairan manis yang dibuat oleh... bercanda. Tapi kamu tahu nggak? Madu alami itu berbahaya kalau dikonsumsi lebih dari 1 sendok teh. Madu alami mengandung toksin yang namanya susah diucapkan. Untuk membuang racun ini, madu harus menjalani proses pasteurisasi. Yuk kita lanjut ke biji ceri. Kalau nggak mengunyah atau menghancurkannya, mungkin kamu bakal aman-aman aja. Tapi ingat, biji ini mengandung asam prusik dan zat ini beracun. Kalau buah eki gimana? Ini buah nasional Jamaika. Ternyata eki yang belum matang mengandung racun bernama hipoglisin. Kalau kamu mau makan buah eki, pastiin udah benar-benar matang ya. Artinya, harus nunggu buah ini terbuka sendiri. Begitu siap dipetik, buah ini akan terbelah dan terbuka lebar. Oh iya, jangan makan daging buahnya yang pink ya, itu beracun banget. Tapi makanlah daging lembut di dekat bijinya. Salah mengonsumsi buah ini bisa menyebabkan sakit perut Jamaika. Fugu adalah bahasa Jepang untuk ikan buntal dan hidangan yang dibuat dari ikan ini. Yang menarik, ini bisa menjadi hidangan terakhir dalam hidupmu kalau nggak kamu masak dengan benar. Ikan ini mengandung toksin yang sangat kuat dan sangat berbahaya bagi manusia. 1 ekor ikan punya cukup racun untuk membahayakan 30 orang. Karena itu, koki-koki Jepang menjalani bertahun-tahun pelatihan untuk memperoleh lisensi khusus. Meski udah punya persiapan dan hati-hati banget juga, kadang fugu masih bisa jadi makanan terakhir bagi orang tertentu. Kamu mau ambil resiko? Cemilan sempurna, kacang mete.
Kacang ini juga bisa sangat berisiko kalau dimakan waktu masih mentah. Mungkin kamu pernah beli mete dari swalayan dengan label mete mentah. Tapi kacang ini nggak 100% mentah loh. Sebelum mendarat di rak swalayan, mete diproses dengan uap untuk menghilangkan toksin yang disebut urusiol. Cangkang mete mengandung racun ini. Terus bakalan gimana sih kalau kamu makan kacang ini dalam keadaan mentah? Kalau kamu rentan alergi, kamu bisa alergi parah. Ini tergantung kepekaanmu terhadap tumbuhan ivy beracun. Ngomong-ngomong soal makanan mentah, kacang merah mentah juga beresiko loh. Kacang ini mengandung racun lecithin. Zat ini bisa menyebabkan kamu sakit perut dan masalah terkait pencernaan lain sebagai bonus. Coba aja telan 4-5 biji kacang merah mentah untuk mengalami efek samping ini. Kacang merah kaya protein nabati, juga berbagai vitamin dan mineral esensial. Masak dengan benar dulu ya sebelum menikmati makanan enak ini. Rebus kacang merah kering setidaknya selama 10 menit. Kalau kurang lama dan pakai suhu rendah, kadar racunnya bisa bertambah. Kacang ini bisa jadi lebih beracun daripada dikonsumsi mentah. Jadi ya minimal 10 menit pakai api besar ya. Makan kebanyakan almond pahit yang nggak diolah bisa menyebabkan banyak gejala nggak enak dan masalah kesehatan. Daun rhubarb juga agak tricky. Kamu bisa makan batangnya, tapi jangan daunnya ya. Daun rhubarb mengandung asam oksalat yang mengikat kalsium. Ini bikin tubuh lebih sulit menyerap jumlah kalsium yang dibutuhkan. Jamur. Bagi banyak orang, pizza dan pasta nggak bakal lengkap tanpa jamur. Kita semua tahu, jamur itu agak susah diprediksi, terutama yang tumbuh liar. Ada 2 jenis jamur yang paling berbahaya, jamur payung maut dan jamur malaikat penghancur. Belimbing adalah pilihan berisiko bagi orang dengan ginjal sensitif. Kalau kamu salah satunya, mungkin kamu harus menjauhkan buah ini dari menu makanmu. Ginjal yang berfungsi dengan baik bisa menyaring toksin yang terkandung dalam belimbing. Kalau enggak, racun akan mengendap dan menimbulkan masalah. Produk berikut dalam daftar kita adalah pala. Kalau menurutmu rasanya enak, aku sih suka ya. Dengerin dulu sebelum membubuhkannya di semua masakan. Pala dalam jumlah sedikit itu nggak masalah dan sehat. Tapi kalau kamu makan bersendok-sendok pala, itu baru bisa menimbulkan masalah. Bahkan 2 sendok teh aja, tok-tok, kamu bisa keracunan. Tuna kalengan bisa jadi penyelamat, harganya nggak mahal. Bisa jadi sumber protein yang bagus, dan dengan tuna kalengan, kamu bisa menyiapkan makanan lezat dengan cepat. Tanpa dimasak, tambahin aja selada, roti, dan beberapa bahan lain. Jadi deh, tapi gimana kalau 3-5 kali seminggu? Kamu bisa mengalami efek samping keracunan merkuri. Nah, ini terkait berapa banyak dan jenis makanan apa aja yang kamu konsumsi. Tuna kalengan mengandung merkuri, makanya makan terlalu banyak produk ini bisa menyebabkan keracunan merkuri. Penasihat medis bilang bahwa semua jenis ikan mengandung merkuri dalam kadar yang berbeda dari satu spesies ke spesies lain. Makanan laut jelas merupakan sumber omega 3 dan bahan-bahan lain yang penting bagi otak dan kesehatan kita. Supaya aman, para ahli menyarankan untuk memilih makanan laut rendah merkuri. Oke, ini fakta menariknya. Supaya dapat lemak omega 3 maksimal dari tuna kalenganmu, pilih ikan yang dikemas dalam air, alih-alih yang dikemas dalam minyak. Dalam kaleng kemasan minyak, minyak bercampur dengan sebagian lemak alami tuna. Buka kalengnya, buang minyaknya, dan sebagian asam lemak omega 3 ikan itu juga ikut terbuang. Tapi kalau air, nggak akan bercampur dengan minyak. Tuna yang dikemas dalam air nggak kehilangan lemak omega 3-nya. Kamu bisa tambahin minyak dan saus setelah membuka kaleng. Banyak orang menyimpan berbagai jenis makanan di kulkas sekedar untuk berjaga-jaga. Sepertinya memperpanjang daya tahan suatu produk adalah ide baik. Tapi masalahnya nggak sesimpel itu. Bagi beberapa jenis makanan, kulkas bisa berbahaya. Misalnya saus. Kalau di kemasannya nggak tertulis yang sebaliknya, lebih baik simpan saus di luar kulkas. Kamu bisa menaruhnya di lemari yang jauh dari oven untuk melindungi dari perubahan suhu. Musuh bebuyutan biji kopi adalah kelembapan. Minyak khusus dalam biji kopi memberi aroma kopi yang harum dan menyenangkan.
Jika kamu taruh kopi di kulkas, kondensasi mengubah struktur sel dan melenyapkan semua keajaiban itu. Tapi kalau tujuanmu meninggalkan kafein, maka menyimpan biji kopi dalam suhu dingin adalah bagus. Menurut rumor, madu adalah makanan abadi. Kamu bisa menyimpannya hampir selamanya. Tapi pastikan dengan cara yang benar. Simpan madu di tempat dingin dan sejuk. Tapi jangan simpan di kulkas. Di kulkas, madu akan mengkristal dan kehilangan sebagian khasiat yang menguntungkan. Menaruh tomat di kulkas kayaknya nggak berbahaya, tapi bukan ide terbaik. Cara ini bikin tomat kehilangan rasa lezatnya, karena udara dingin memperlambat proses matang alami, sehingga selaput tipis dalam tomat kurang berair. Dan kamu nggak mau saladmu berair serta hambar kan? Cara terbaik menyimpan tomat adalah dalam kotak atau keranjang dengan ventilasi bagus di suhu ruangan. Agar irisan pisangmu nggak jadi coklat, gunakan air jeruk. Cukup teteskan air jeruk atau lemon di atas irisan pisang. Sayangnya, trik ini cuma bekerja beberapa jam. Cara terbaik menyimpan coklatmu adalah di dalam perutmu. Bercanda, jauhkan coklat dari kulkas dan simpan di tempat sejuk dan gelap. Dengan cara ini, kamu bukan cuma melindungi camilan dari teman sekamarmu, tapi juga menjaga agar tampilan coklat tetap menarik. Menyimpan coklatmu di kulkas bukan ide yang baik, sebab perbedaan suhu akan membentuk kondensasi air di permukaannya. Dan menjauhkannya dari kulkas lebih aman bagi gigimu. Coklat cenderung mengeras pada suhu rendah sehingga tiap gigitan makin sulit. Jangan simpan humus di suhu ruangan. Gak masalah entah humus buatan rumah atau sudah dipasteurisasi. Dalam kedua kasus, gak aman. Jika humus dibuat secara tradisional dan gak mengandung zat pengawet, daya tahannya sampai 1 pekan. Adapun humus walayan yang belum dibuka bisa disimpan di kulkas selama sekitar 3 bulan dan 1 pekan begitu kamu membukanya. Katakan, kamu barusan memanggang cookies lezat. Saatnya mengemas ke dalam toples atau wadah. Sayang, lambat laun cookies itu kehilangan rasa segarnya yang berharga dan jadi makin keras seiring berlalunya hari. Tapi jika kamu masukkan sepotong roti ke wadah yang sama, tekstur lembut cookies akan bertahan jauh lebih lama. Itu karena cookies akan menyerap kelembapan dari roti. Orang biasanya membungkus keju dalam kemasan plastik, tapi solusi ini jauh dari sempurna. Pembungkus plastik menarik terlalu banyak kelembapan yang membentuk ekosistem bagi tumbuh kembang jamur. Jika kamu ingin melindungi kejumu dari skenario pahit ini, perciki keju dengan cuka, tapi jangan gunakan lebih dari beberapa tetes, atau cara ini akan merusak rasa asli kejumu. Setelah langkah itu, bungkus kejumu rapat-rapat dengan kertas lilin dan taruh di kulkas. Enggak ada aturan khusus seputar telur. Menyimpan telur di dalam maupun di luar kulkas adalah aman, selama belum kedaluarsa. Adalah penting memastikan suhu kulkas stabil dan konsisten. Jika pilihanmu menyimpan telur di kulkas, jangan taruh di rak samping. Untuk melindungi telur dari fluktuasi suhu, taruh telur lebih dalam di kulkas. Para ahli juga nggak menganjurkan untuk membongkar telur dari kemasannya. Kontainer ini sebenarnya dimaksudkan untuk memperpanjang daya tahan telur. Ya, suhu di dalam kulkas nggak merata. Rak-rak di pintu kulkas adalah area paling hangat, misalnya. Dan makin dekat rak dengan freezer, makin rendah suhunya. Jadi, jika kamu ingin bikin distribusi makanan yang sempurna dalam kulkasmu, jangan lewati saran penyimpanan khusus yang disebut pada sebagian kemasan. Jika kamu menyimpan sebongkah roti dalam kemasan swalayan, siap-siap aja melihat jamur dalam beberapa hari. Lebih baik menyimpan rotimu di kotak tertutup rapat dengan sedikit garam. Tips ini akan melindungi roti dari jamur. Juga hindari menyimpan roti di kulkas, sebab udara sejuk akan membuatnya cepat sekali basi. Tapi jika butuh menyimpan roti dalam jangka lama, kamu bisa menyimpannya di freezer. Dengan begini, roti akan tetap segar sampai 6 bulan. Jika kamu ingin mentimun irismu nggak mengering, masukkan ke kantong kedap udara dan tuang air bersih di dalamnya. Jangan simpan di kulkas lebih dari sepekan. Adapun mentimun utuh, ingat bahwa mentimun lebih cepat membusuk di udara dingin dibanding di suhu ruangan. Jika kamu ingin mentimun tahan selama mungkin, simpan di luar kulkas. Alpukat merupakan buah yang sulit disimpan. Jika alpukatmu keras dan belum masak, simpan jauh dari kulkas karena suhu sejuk akan memperlambat proses pematangan. Pisang mengeluarkan kadar etilen tinggi yang bikin alpukat masak lebih cepat. Jadi, jika kamu ingin mempercepat prosesnya, masukkan alpukat ke kantong dengan sebuah atau beberapa buah pisang. Di saat yang sama, jika alpukatmu lunak dan masak, menyimpannya di kulkas akan mencegahnya membusuk.
Sebagian orang lebih suka membungkus alpukat potong dalam plastik pembungkus bersama irisan bawang merah agar lebih tahan lama. Cara lain adalah melumurinya dengan minyak zaitun. Ingat bahwa irisan alpukat bisa disimpan di kulkas nggak lebih lama dari 3 hari. Simpan bawang merah dan bawang putih jauh dari kulkas. Suhu rendah menyebabkan lebih cepat berjamur. Jika kamu ingin menjaga kesegarannya dalam jangka lama, simpan di tempat sejuk yang kering. Misalnya di lemari dapur. Jika kamu nggak keberatan gaya rumah pedesaan di dapurmu, ikat bawang merah satu sama lain dan gantungkan. Hindari menyimpan jeruk di kulkas. Sayang, suhu rendah membuat buah-buahan ini kurang lezat dan bermanfaat bagi kesehatanmu. Kamu bisa menyimpannya di keranjang buah, di rak, atau di meja dapur. Jangan khawatir, cara ini nggak mempercepat pembusukan. Kayak banyak sayuran lain, terong nggak cocok dengan suhu rendah. Di kulkas, terong menjadi lunak dan jauh lebih cepat kehilangan kualitas baiknya. Simpan sayuran ini jauh dari sinar matahari langsung di tempat kering pada suhu ruangan. Jika apelmu sudah diiris tapi nggak ingin langsung dimakan, berikut tipsnya. Ikat potongan apel jadi satu dengan gelang karet. Ini akan mencegah apel berubah coklat. Buah ini akan tetap segar dan renyah selama sebulan penuh jika disimpan dalam kantong anti lembab di kulkas. Dianjurkan untuk menghindari mencuci apel sebelum menyimpan karena bisa menyebabkan kerusakan. Jangan pernah masukkan minyak zaitun ke dalam kulkas. Jika sebelumnya melakukan kesalahan ini, mungkin kamu akan melihat potongan putih aneh dalam minyak itu. Tenang, itu nggak beracun. Sebenarnya suhu rendah dalam kulkas menyebabkan kondensasi air mirip kotoran yang nggak menyenangkan. Lebih baik simpan minyak zaitun di suhu ruangan dan jauh dari sinar matahari langsung. Semangka dan melon yang disimpan di suhu ruangan mengandung lebih banyak nutrisi bermanfaat dan antioksidan dibanding yang disimpan di kulkas. Tapi begitu semangka kamu iris, lebih baik disimpan di kulkas. Gunakan plastik pembungkus untuk menutup bekas irisan dengan rapat dan ganti plastik itu tiap kali kamu mengirisnya. Kamu juga bisa memotong semangka atau melon kecil-kecil dan menyimpannya dalam kontainer kedap udara di kulkasmu selama 1 pekan. Membekukan jahe memungkinkan kamu menjaga kesegarannya selama 2-9 bulan dan mempertahankan kualitasnya. Kamu juga bisa memarutnya terlebih dulu agar bisa kamu ambil sesendok penuh sekali ambil. Ini akan menghemat waktu, terutama di hari-hari sibuk ketika kamu harus menyiapkan sesuatu dengan cepat. Apa ini aman dimakan? Kadang kita melihat bintik-bintik aneh pada kentang dan bertanya-tanya apakah harus membuangnya. Berikut ini 10 fakta makan atau buang. Tahukah kamu bahwa setiap tahunnya sekitar 54 miliar kilogram makanan dibuang hanya di Amerika Serikat saja? Angka ini berarti hampir 40% dari seluruh makanan di Amerika terbuang sia-sia. Orang-orang membuang makanan saat nggak yakin dengan bahan-bahannya, itu tindakan pencegahan yang masuk akal. Tapi gimana kalau makanan itu aman untuk dimakan dan tampilannya aja yang nggak biasa? Makanan pertama dalam daftar ini adalah daging sapi. Orang-orang cenderung lebih berhati-hati dalam hal daging. Bayangin kamu membeli daging sapi mentah di toko, setelahnya kamu menyadari ada bagian berwarna coklat pada daging tersebut. Kalau kamu langsung membuangnya, dengerin penjelasanku ya, itu normal. Bahkan ada lapisan coklat juga di dalam daging sapi. Apa warna merah terang berarti daging masih segar? Belum tentu. Saat daging pertama kali dipotong, warnanya marun. Jika segera dikemas dalam wadah hampa udara, warnanya akan tetap seperti itu. Tapi kalau daging terpapar udara selama 15 menit, maka oksigen akan menyebabkan perubahan warna menjadi merah. Warna merah berubah menjadi coklat saat reaksi biokimia dimulai. Hal ini bisa memakan waktu beberapa jam dan para pekerja di toko bahan makanan menggiling daging beberapa kali sehari untuk mendapatkan warna merah cerah karena mereka tahu konsumen berhati-hati terhadap daging sapi berwarna marun. Jika daging sapi dibungkus dalam plastik tembus oksigen, warnanya akan berubah merah terang setelah terpapar oksigen. Selama daging masih berbau dan terasa segar, serta disimpan dengan benar, seharusnya masih aman untuk dikonsumsi. Pernahkah kamu menemukan garis-garis gelap di bawah cangkang udang? Hewan yang satu ini punya cerita yang mirip dengan daging sapi. Garis-garis hitam pada daging udang berkaitan dengan fenomena alam. Ini muncul secara bertahap setelah udang diangkat dari air. Daging terpapar oksigen dan warna hitam semakin terlihat seiring waktu.
Pola udang itu sendiri juga bisa menjadi faktor. Garis-garis hitam ini bisa jadi merupakan perubahan warna yang terjadi secara alami pada udang. Kita ambil contoh kucing, mereka juga memiliki pola warna berbeda, tapi spesiesnya sama. Lain kali kamu bisa melakukan eksperimen mini di dapurmu, taruh beberapa udang bersebelahan dan amati perbedaan kecil pada pola warna udang. Udang akan berbau tidak sedap ketika sudah nggak bisa dimakan lagi, jadi kalau bau dan rasanya masih segar, jangan dibuang ya. Bolehkah memakan yogurt berjamur? Zat hijau di permukaannya sama sekali nggak menarik, tapi kalau bagian itu dibuang, di bawahnya akan terlihat yogurt yang bersih. Jawaban singkatnya adalah buang aja. Jamur hanya terlihat di bagian atas, tapi mungkin sudah masuk ke dalam. Belum lagi rasanya yang pasti tidak enak. Kebanyakan jamur nggak berbahaya, tapi ada juga loh yang menghasilkan zat beracun. Jamur hijau adalah jenis Penicillium. Apa kata itu terdengar nggak asing? Itu jenis jamur yang juga digunakan dalam antibiotik penisilin. Jangan seneng dulu ya, mengonsumsi yogurt berjamur nggak akan menyembuhkan infeksi bakteri. Jamur hanya akan merusak produk susumu. Pada tahun 2013, ada wabah terkait satu produk yogurt. Produsen menyerahkan produk tersebut ke toko-toko seperti biasa. Setelah beberapa waktu, mereka menerima banyak keluhan. Para konsumen mengatakan yogurt tersebut tampak seperti sup dan rasanya seperti sudah basi. Ternyata ada sejenis jamur yang mungkin melepaskan karbon dioksida. Itu membuat produk bersoda dan kembung. Perusahaan dan ilmuwan independen mengatakan jamur ini biasanya tidak berbahaya bagi manusia. Tapi lebih dari 200 orang dilaporkan terkena dampaknya. Jadi hal-hal semacam ini masih bisa terjadi ya. Kamu harus mempercayai instingmu. Kalau kamu cukup beruntung melihat jamur dalam kemasan yang baru dibuka, hubungi produsennya. Kamu bisa menyelamatkan orang lain dari hal yang sama dengan memberitahu produsen tentang masalah sistemik dan mencegah potensi limbah produk di masa depan. Selain itu, produsen mungkin akan mengganti rugi dengan memberimu yogurt yang masih enak, atau lebih baik lagi, mereka akan memberimu kupon untuk mendapatkan produk gratis. Kenapa bagian dalam alpukat kadang terdapat bintik-bintik coklat ya? Sebenarnya itu bisa dimakan, tapi kamu mungkin nggak mau memakannya. Alpukat adalah sumber banyak vitamin seperti vitamin C, E, K, dan B6, serta nutrisi seperti magnesium, kalium, dan banyak lagi. Alpukat bekerja keras untuk menyimpan kandungan-kandungan tersebut. Nutrisi, air, dan gula banyak terkandung dalam buah ini. Iya, secara teknis alpukat digolongkan sebagai buah. Nah, alpukat punya saluran transportasi sendiri, layaknya pembuluh darah. Saluran ini biasanya nggak kasat mata, sampai ada sesuatu yang nggak biasa. Alpukat mungkin disimpan dalam suhu yang terlalu dingin dalam waktu yang lebih lama dari seharusnya. Akibatnya, sel-sel jaringan melemah dan mulai rusak. Para ahli mengatakan disimpan di lemari es setelah dipanen selama beberapa minggu sebelum dibeli, maka akan timbul kecoklatan pada serat-seratnya. Fenomena ini akan terlihat setelah alpukat disimpan dalam suhu ruangan selama beberapa hari. Jangan menyalahkan diri sendiri, ini bukan salahmu kok. Jadi, boleh dimakan atau harus dibuang nih? Boleh aja memakan alpukat yang berbintik-bintik coklat, tapi cicipi terlebih dulu ya. Rasanya mungkin nggak seenak alpukat biasa. Gimana dengan bagian putih di bawah kulit kentang? Dimakan atau dibuang? Bagian ini juga seperti bekas memar berwarna gelap tapi tidak hitam. Kalau lapisan luar kentang terlihat normal, bagian putih yang tampak aneh itu bukanlah jamur. Kentang yang berjamur akan membusuk, dagingnya akan menjadi lunak, berkerut, atau kenyal. Selama bagian luar kentang tampak bersih dan normal, kemungkinan tidak ada pertumbuhan mikroba berbahaya di dalamnya. Area putih yang mencolok ini bisa terbentuk karena memar pada kentang yang kemungkinan terjadi di ladang selama masa panen. Kesimpulannya, kentang ini boleh dimakan. Ada juga masalah lendir putih yang keluar saat kentang diiris. Kamu bisa melihat bekasnya di talenanmu. Para ahli mengatakan sebagian kentang memiliki kadar air dan pati yang lebih tinggi. Akibatnya, talenan menjadi sedikit lebih kotor dari biasanya. Gak perlu khawatir ya.
Aku akan melanjutkan dengan bentuk kentang yang lain, bukan karena aku suka semua olahan kentang dan bisa memakannya di semua hidangan, mulai dari sarapan sampai makan malam, tapi karena ingin tahu apa sebenarnya bintik-bintik coklat pada keripik kentang. Boleh nggak sih kita makan atau harus dibuang? Anggap saja ini sebagai ketidaksempurnaan kecil, ini nggak mempengaruhi keamanan keripik. Bintik-bintik itu ada karena memar atau akibat proses menggoreng. Kadang kita mendapati bawang putih yang sudah tumbuh. Iya, bawang putih itu sudah bertunas. Pertanyaannya, apakah siung yang sudah bertunas boleh dimakan atau harus dibuang nih? Kalau tunas hijau ada di tengah siung bawang putih, gak apa-apa. Harap diingat bahwa rasa bawang putih akan lebih tajam dari biasanya. Tapi nggak masalah jika digunakan dalam makanan yang dimasak karena akan bercampur dengan bahan makanan lainnya. Rasanya sih seharusnya nggak terlalu tajam. Boleh nggak sih kita makan apel yang berulat? Kebanyakan orang bahkan nggak tahan membayangkan nggak sengaja memakan apel berulat. Tapi itu masalah kebiasaan. Jadi jawabannya adalah ya, itu boleh dimakan. Lagi pula ulat menambah protein pada buah. Hewan-hewan ini nggak membawa parasit berbahaya. Mereka masuk ke dalam apel, bagian lubangnya mungkin nggak enak karena sudah agak busuk. Selain rasanya, bagian ini aman untuk dimakan. Yang mungkin nggak begitu aman adalah memakan apel yang jatuh. Apel yang jatuh itu mungkin sudah tergeletak di tanah selama beberapa waktu. Pada saat itu mungkin cukup bagi bakteri berbahaya dari tanah untuk menyelinap masuk ke dalam apel. Ada beberapa kasus di mana orang-orang mengalami masalah kesehatan karena meminum jus dari apel yang jatuh tanpa dipasteurisasi. Iya, apel itu sudah terkontaminasi bakteri berbahaya.